魔召唤出来的。必带你一同踏上世界巅峰。一正杀下，焰芒，焰芒。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Huan Chongxi atau The Charm of Soul Patch. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Cumu yang masih terkena pengaruh serangan mental dari Chow Yi. Sedangkan Moye sendiri juga terikat dan dikepung oleh para Soul Patch lainnya. Tapi dengan sangat mudah, Moye mampu menghancurkan ikatan itu. Wang Keluo terkejut melihat Moye yang sangat kuat. Bahkan Fang Gu juga tak menyangka jika Moye bisa sehebat ini. Sementara Cumu masih memperhatikan pergerakan Moye. Kemudian Moye segera berusaha untuk menghancurkan formasi pelindung. Tapi rupanya pelindung itu sangat sulit untuk dihancurkan. Bahkan hal itu membuat Cumu menjadi kesal terhadap kelakuan Chow Yi. Para Soul Patch lainnya kini kembali mengepung Moye. Dan saat itu Cumu menyuruh Moye untuk menahan serangan dari Soul Patch serigala. Ia juga mengingatkan Moye bahwa mulai sekarang kau boleh menggunakan cara apapun untuk melindungi diri. Moye mulai mengaum ke arah para Soul Patch musuh dan mereka juga segera memberikan auman balik ke arahnya. Yang hal itu membuat Chow Yi penasaran berapa lamakah kekuatan jiwamu bisa bertahan. Cumu berkata jika Moye harus bertarung melawan 10 Soul Patch musuh sendirian. Tapi seorang musuh langsung menyuruh Soul Patch-nya untuk melancarkan serangan. Sehingga tubuh Moye kini dikelilingi oleh tornado api. Meskipun begitu, Moye dapat dengan mudah mengalahkan serangannya. Yang hal itu membuat pria tadi menjadi terkejut. Karena bagaimana mungkin Moye bisa kebal terhadap api? Cumu terus berusaha memberikan arahan kepada Moye, walaupun dirinya masih berada di bawah serangan mental dari Chow Yi. Oleh karena itu, Moye mampu membunuh salah satu Soul Patch di sana dengan sangat mudah. Para penonton sangat terkejut karena Moye sudah menyembunyikan kekuatan tingkat 8. Dan menurut Wang Keluo, pertarungan ini tidak semudah yang dikatakan Liu Zhen. Lalu semua Soul Patch kini kembali melancarkan serangan mereka. Moye mampu menghindari serangan dari mereka semua, sehingga membuat Chow Yi menjadi semakin marah. Oleh karena itu, ia menekan jiwa Cumu lebih kuat lagi. Wang Keluo memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuruh para Soul Patch menyerang lagi. Dan kini Moye dijebak oleh mereka semua. Tapi tetap saja Moye masih mampu menghindari serangan tersebut. Wang Keluo berkata jika sekarang kau tak bisa melarikan diri. Yang hal itu membuat Cumu menjadi khawatir pada Moye. Namun rupanya Moye menggunakan cakar pembelah darah yang mematahkan 2 tandung Soul Patch banteng. Banteng itu yang sangat marah kembali menyerang sampai Moye terpental. Saat itu Cumu dan Moye sama-sama mulai kehabisan energi. Namun tanpa diduga Moye bangkit kembali dan menghempaskan serangan balik. Di sisi lain terlihat Tuan Xia yang sedang berbicara dengan bawahannya. Dirinya tak tahu iblis mata putih bagaimanakah menjadi dewasa. Dan ia menyuruh bawahannya untuk mengantar sang putri yang akan datang ke Pulau Iblis. Kembali ke Moye yang berhasil membantai Soul Patch banteng. Bahkan hal itu membuat panitia kompetisi merasa kagum. Namun berbeda dengan Chow Yi
yang justru menekan kembali jiwa Cumu. Cumu terus berjuang untuk menahan serangan mental tersebut. Bahkan Cao Yi tak menyangka jika Cumu mau mematahkan serangan mentalnya. Tapi tetap saja Cumu terus berusaha untuk membantu Mo Ye dalam pertarungan. 不错，精神之翼。 Mo Ye disuruh untuk memanfaatkan bulan purnama oleh Cumu, dan Ting Yu berkata bahwa Mo Ye menyatakan perang pada 6 Soul Patch yang tersisa. Terlebih lagi, Cumu menyuruh Mo Ye untuk membantai mereka semua. Di bawah instruksi Cumu, Mo Ye berhasil membantai satu persatu dari mereka, dan kini ia menggunakan serangan api miliknya. Melihat hal itu, Cao Yi semakin kesal dan kembali menekan jiwa Cumu. Meskipun sedang kesakitan, Cumu tetap berusaha memberikan arahan pada Mo Ye, dan akhirnya Mo Ye dapat menghindari serangan berduri. Namun, Wang Keluo segera menyuruh iblis hitam untuk menyerang. Mo Ye berhasil menghindari beberapa serangannya, dan kini ia menggunakan serangan ilusi kepada iblis hitam. Oleh karena itu, Mo Ye berhasil membunuh satu Soul Patch lagi. 雨刃，不是暗影。 Cumu menyuruh Mo Ye menggunakan teknik bayangan bulan, dan Soul Patch berduri kini berhasil dibakar dengan teknik api, sehingga membuat pemiliknya juga mati seketika. Liu Zhen menjadi sangat marah menyaksikan hal itu, tapi Wang Keluo tak peduli dengan ucapannya. Lagi pula menurutnya, Liu Zhen tak pantas menjadi Master Soul Patch. Liu Zhen mengancam jika kalian kalah dalam pertandingan ini, maka kalian semua pasti akan mati. Tetapi Wang Keluo menegaskan bahwa pertarungan ini belum berakhir. Wang Keluo menyuruh seorang timnya untuk memperkuat serangan angin, dan kini tubuh Mo Ye mulai terdorong oleh angin tersebut. Bahkan Mo Ye juga terhempas ke atas, yang membuat Liu Zhen sangat senang. Melihat Mo Ye tersungkur, tentu Cumu menjadi khawatir. Apalagi iblis hitam kini kembali menuju ke arahnya. Namun Cumu mengingatkan agar Mo Ye menyerang peri angin terlebih dahulu. Mo Ye bangkit kembali dan melancarkan serangannya, tapi ia diserbu oleh serangan angin tornado. Apalagi Wang Keluo juga menyuruh iblis hitam untuk menghadang Mo Ye. 回来吧，自由草！ 快离开！ Cumu mengingatkan agar Mo Ye berhati-hati melewati celah yang ada di sana. Sedangkan Wang Keluo berpikir jika Mo Ye sudah tak bisa melawan kekuatan dari Soul Patch miliknya. Seorang pria menyadari bahwa sepertinya Wang Keluo hanya memanfaatkan kekuatan teman satu timnya. Sementara itu, di arena pertandingan, Mo Ye terus berusaha menghindari serangan dari Soul Patch milik Wang Keluo. Tak hanya itu, Wang Keluo juga meminta agar temannya itu bertarung dengan serius, karena jika tidak, mungkin dirimu hanya menjadi orang buangan saja. Mo Ye berhasil menyerang Soul Patch yang ada di sana, sementara Cumu sangat khawatir melihat keadaan Mo Ye saat ini. Lantas, Jenderal Cao Yi menekan kekuatannya, yang membuat Cumu menjadi sangat kesakitan. Lalu Cumu melihat ke atas langit dan tersadar jika inilah peluang untuk Mo Ye. Sehingga saat itu juga Mo Ye melesat dengan cepat untuk menghabisi Soul Patch pihak musuh. Semua penonton terkejut menyaksikannya. Dan Soul Patch milik Wang Keluo dihabisi oleh Mo Ye hingga menghilang secara perlahan. Cumu merasa sangat senang karena akhirnya mereka berhasil menghabisi Soul Patch musuh. Seorang penonton berkata bahwa ini adalah pertarungan luar biasa yang pernah aku lihat. Ting Yu mengatakan jika Cumu dan Mo Ye bersama-sama membuktikan kemampuan mereka, sehingga dirinya yakin jika Cao Yi tak akan berani melakukan hal buruk lagi pada Cumu.
Cao Yi mengingatkan agar Liu Zhen tak melupakan janji yang ia katakan. Tetapi Liu Zhen sangat kesal karena dirinya masih belum bisa membunuh Cumu. Kemudian ia pun segera mengeluarkan Soul Patch Iblis miliknya untuk melanjutkan pertarungan. Namun Wang Keluo mengatakan bahwa diriku hanyalah seorang murid biasa yang tak bisa mengendalikan Soul Patch Iblis ini. Tapi Liu Zhen tak peduli dan membuat Soul Patch Iblisnya menyerang Wang Keluo. Tak punya pilihan lain, Wang Keluo pun terpaksa harus mengeluarkan Soul Patch Iblis miliknya. 你和莫邪，委屈，我也找只月光虎痒痒，还活蹦乱跳着呢。诺。Soul Patch Iblis itu mengeluarkan aura kekuatannya yang membuat semua penonton tak percaya. Begitu pula dengan Cumu yang terkejut melihat Soul Patch Iblis milik Wang Keluo. Moye segera bersiap untuk menyerang Soul Patch Iblis tersebut. Namun dengan sangat mudah Iblis hitam menghalaunya dan membuat Moye terpental. Cumu sangat khawatir dengan keadaan Moye yang sudah sangat lemah. Bahkan tubuh Moye kini kembali menjadi sosoknya yang biasa. Cumu teringat tentang janjinya pada Moye untuk selalu melindunginya. Sehingga ia berkata jika kita akan terus menghadapi segala hal secara bersama-sama. Cao Yi mengatakan agar sebaiknya Cumu pergi dan mati bersama rubah bulannya itu. Dirinya pun segera menekan jiwa Cumu sampai membuatnya kesakitan. Dan saat ia merasakan sakit itu, Cumu terus mengingat tentang kenangannya bersama Moye. 孤军奋战了，就现在！ Cumu berusaha untuk tetap bertahan meski apapun yang terjadi. Hingga saat itu juga dirinya melawan tekanan yang diberikan oleh Cao Yi. Hal itu tentu membuat Cao Yi menjadi sangat terkejut. Cumu bergegas mengeluarkan tinju es miliknya, yang mana karena tinju tersebut dapat menghancurkan formasi penghalang arena pertandingan. Ia pun segera memeluk tubuh Moye yang sudah tak sadarkan diri. Cumu juga mengeluarkan kekuatan iblis putih miliknya untuk menghadapi Soul Patch Wang Keluo. Panitia kompetisi tak menyangka karena iblis putih bisa mengeluarkan nafas kematian yang mengerikan. Sementara itu, Cumu mulai melancarkan serangannya ke arah iblis hitam tersebut. Dan rupanya serangan itu mampu menghabisi iblis hitam dan juga Wang Keluo. 臭妹，艳恐怖的死亡气息。 Cao Yi menegaskan jika kekuatan jiwamu telah habis, jadi apalagi yang bisa kau lakukan. Tetapi Cumu tak menyerah dan langsung menyerang sang jenderal dengan api iblisnya. Jenderal Cao Yi sangat kesakitan akibat serangan dari api iblis Cumu. Namun dirinya segera mengeluarkan Soul Patch burung biru untuk menghabisi Cumu. Panitia kompetisi mengingatkan agar Cao Yi segera menghentikan burung biru tersebut. Tapi Cao Yi tak peduli dan menyuruh burung itu untuk segera membunuh Cumu. Burung biru melesat ke arah Cumu dan langsung menyerangnya. Namun tanpa diduga, Cumu mengeluarkan iblis putih tingkat 5 untuk menahan serangan itu. Yang mana kini burung tersebutlah yang dibuat mati seketika. Tak berselang lama, datang Tuan Xia yang menegaskan pada Cao Yi bahwa aku sudah mengingatkanmu untuk membiarkan Cumu memberi makan iblis putih. Semua tetua langsung memberikan hormat kepada Tuan Xia. Sedangkan Cao Yi yang ketakutan berkata jika kekuatan jiwa milik Cumu sudah tak bisa lagi mendukung iblis putih. Jadi karena itulah aku membantunya untuk menghadapi iblis putih. Namun Tuan Xia menjelaskan bahwa aku sudah melihat semuanya tanpa harus kau beritahu. Tak hanya itu saja, tapi juga penindasan mental yang telah kau lakukan terhadap Cumu. Semua itu agar dirinya tak bisa mengendalikan hewan Soul Patch miliknya. Cao Yi terkejut karena ternyata Tuan Xia telah mengetahui segalanya. Sehingga ia segera meminta maaf agar Tuan Xia mau mengampuninya. Namun Tuan Xia tak mendengarkan dan menyuruh pengawalnya untuk mengirim Cao Yi ke Pulau Iblis.
Tuan Xia berkata pada Cumu bahwa keinginanmu untuk hidup sangat besar, dan dirinya bertanya apakah ada alasan mengapa kau melakukan semua itu. Cumu menjawab, jika kau memberikan 10 tahun kesempatan aku untuk hidup, mungkin menurutmu hanyalah hal yang biasa. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Cumu terjatuh tak sadarkan diri. 也非常罕见，求生欲望非常强烈，可怜的生命，你不舍得放弃。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Tuan Xia yang memberikan tawaran pada Cumu. Kemudian Cumu terlihat pergi ke sebuah tempat. Dan secara tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok binatang monster. Hingga pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. 这么久，你也算有可取。小子，求岛3年，我可以给你一条活路，那你连恨我的资格都没有。如果你活不下来，这么多天，咱们终于有点发现。 Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.